Lalai sedih kalau kajian jam segini. Apa sih udah buat? Nah, kebetulan kita singgung namanya sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada berapa? Secara umum. Karena kita singgung pembahasan sholat sunnah, jadi kita bahas sholat sunnah. Sholat sunnah itu ada berapa? Secara umum, secara global. Sholat sunnah itu ada dua. Pertama, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Pertama, sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Al-qismul awal tusannu lahu al-jamaah. Bagian pertama itu disunnahkan berjamaah. Salat apa yang disunnahkan berjamaah? Wa huwa salatul idain, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ini disunnahkan berjamaah. Wal kusufain dan salat gerhana matahari, gerhana bulan. Wal istisqa dan salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat meminta hujan. Wat tarawih alal asahhi dan sholat tarawih menurut pendapat yang paling sahih. Berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 sholat id, 2 sholat gerhana, sholat istisqa dan sholat tarawih. 6 sholat sunnah ini disunnahkan dalam keadaan berjamaah. Yang kedua, ma la tusannu lahu al-jamaah. Salat yang tidak disunnahkan untuk berjamaah. Cuma catatan di sini, sekalipun tidak disunnahkan untuk berjamaah, kalau dia berjamaah tetap sah berjamaahnya. Salat yang tidak disunnahkan berjamaah, sekalipun dia nanti berjamaah, maka tetap sah berjamaah. Salat yang tidak disunnahkan berjamaah itu ada 2. Di sini tadi dikatakan hadal qismu la tusannu lahul jamaah lakin lau fu'ila jama'atan sahha. Akan tetapi jika dia melakukan salat dalam keadaan berjamaah, maka salatnya itu sah. Wa hadzal qismu darban, dan ini terbagi 2. Pembagian ini terbagi 2. Salat yang disunnahkan tidak berjamaah itu terbagi 2. Dicatat ya. Kecuali kalau bisa mau hafal langsung.
Yang pertama sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Yang kedua sholat sunnah yang bukan rawatib. Jadi sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu ada dua. Ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah bukan rawatib. Apa itu rawatib kah? Ku tanya gitu dulu, apa itu sholat sunnah rawatib? Hah? Bibit, apa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah 2 rakaat, berarti sholat sunnah wudu, sholat rawatib juga. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sholat sunnah rawatib itu as-sunanut tabi'atu lis-salawatil maktubati. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau biasa diistilahkan dengan sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Termasuk juga sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang memiliki waktu. Seperti sholat apa? Sholat duha. Itu ada waktunya. Sholat tahajud. Terus contohnya sholat sunnah yang bukan rawatib, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah wudu, sholat sunnah witir juga termasuk, tidak memiliki waktu. Sholat sunnah witir masuk ada waktunya tidak? Tidak memiliki waktu-waktu tertentu yang jelas kalau sholat witir. Karena boleh melaksanakan sebelum tidur, boleh melaksanakan setelah tidur. Yang penting setelah melaksanakan sholat isya. Saya ulangi, sholat sunnah secara umum itu ada berapa? Ada 2. Ada yang namanya sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, ada yang namanya sholat sunnah tidak disunnahkan berjamaah. Sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah itu seperti apa? Sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, dan sholat tarawih. Sekalipun ada yang mengatakan sholat tarawih tidak termasuk, tapi pendapat yang paling kuat sholat tarawih termasuk sholat disunnahkan berjamaah. Karena ini, kenapa ada orang yang mengatakan sholat tarawih itu tidak berjamaah? Karena memang nanti di zamannya Khulafaur Rasyidin itu disunnahkan berjamaah. Disunnahkan berjamaah. Makanya dikatakan kalau tidak salah Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Salat berjamaah tarawih. Salat berjamaah tarawih. Makanya terjadi perbedaan pendapat di situ. Tapi dalam mazhab Syafi'i pendapat yang paling kuat bahwa
sholat tarawih itu termasuk sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah tidak disunahkan berjamaah. Ini ada dua, ada sholat sunnah rawatib, ada ghairu rawatibah. Ada bukan sholat sunnah rawatib. Sekarang tadi dikatakan sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Contohnya apa? Qobliyah dan ba'diyah. Pertanyaannya, ada berapa sholat sunnah qobliyah ba'diyah dalam 5 waktu? Hah? Apa? Apa? Rupanya sadarmu. Kau bilang ba'diyah? Tiga ba'diyah. Secara umum dulu. Ada berapa sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah ada berapa? Dua rakaat sebelum subuh. Catat ini. Atau dihafal langsung. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Ini secara umum ya, belum cukup bagi. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa semua? Berapa semua ya? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa semua? 22. 22 ya? 22. Dari 22 qobliyah ba'diyah ini terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sekali lagi, 22 rakaat ini baik itu qobliyah maupun ba'diyah itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya sholat sunnah muakkad, ada yang namanya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa maksudnya? Begini, kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat sunnah 22 rakaat minimal dalam satu hari, setidaknya ambil 10 atau 12 rakaat dalam satu hari. Yang itu muakkadnya. Kalau tidak bisa ambil 12, ambil 10. Kalau tidak bisa ambil 10, ambil 8. Kalau tidak bisa, minimalnya ambil 2. Yang mana itu? Salat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Rakaat al-fajri. 2 rakaat
fajar berarti 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum sholat subuh, bukan sebelum subuh, tapi sebelum sholat subuh. Sudah masuk waktu subuh. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau tidak bisa ambil 22, ambil 12. Kalau tidak bisa ambil 12, ambil 10. Tidak bisa 10, 8. Kalau tidak bisa 8, 6. Kalau tidak bisa 6, berapa? 4. Kalau tidak bisa 4, 2. Kalau tidak bisa 2, sholat fardu ki. Kalau tidak bisa kedua, setidaknya sholat fardu. Karena kalau tidak sholat fardu dosa ki. Nah sekarang, yang mana sholat sunnah rawatib muakkad, yang mana sholat sunnah rawatib ghairu muakkad? Kita fokus ke sholat sunnah muakkad dulu. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Di sini wahwa asyru rakaatin rak'atani qabla subuh wa rak'atani qabla dhuhri wa rak'atani ba'dahu wa rak'atani ba'dal maghribi wa rak'atani ba'dal isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Berapa semua? Berapa semua? Berapa semua? Ulangi. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itulah sholat rawatib muakkad. Cuma ada yang berpendapat juga, dan ini lebih sahih, lebih kuat, bahwa sholat sunnah rawatib yang muakkad itu bukan 10 tapi 12. Kenapa 12? Sebab ada hadis yang berbunyi mana tadi itu sebab ada hadis yang berbunyi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian hadis dari Aisyah, qalat kana yusalli Rasulullah salat fi baiti, di rumahku, qabla dhuhri arba'an, sebelum salat zuhur itu 4 rakaat. Di hadis sebelum kan dikatakan, di hadis sebelumnya, shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla dhuhri sajadatain wa ba'daha sajadatain wa ba'dal maghribi sajadatain wa ba'dal isya sajadatain. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, bercerita, saya pernah melaksanakan sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur 2 rakaat, setelah duhur
2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat sunnah rawatib yang muakkad itu ada 10, dan ditambah hadis yang mengatakan tadi Rasulullah tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur, itu ditambah 2. Berarti 10 tambah 2 sama dengan 12. Ulang. Sholat sunnah muakkad pertama apa? Sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, bukan 2 rakaat di sini. Di hadis yang satu memang 2 rakaat. Tapi ada hadis satu mengatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Berarti sebelum zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ditambah lagi setelah duhur 2 rakaat. Berapa Mi? 8. Ditambah setelah maghrib 2 rakaat 10. Ditambah 2 rakaat setelah isya. Berarti 12 rakaat. Ini harus dihafal, dia harus dihafal. Usahakan hafal ini. Nah, sekarang yang ghairu muakkad yang mana saja? Kan tadi awalnya sudah dirinci 22 itu. Nah, kasih keluar itu yang 12 rakaat. Sisanya ghairu muakkad. Pertama apa? 2 rakaat setelah duhur. Berarti 2 rakaat setelah duhur yang muakkad, 2 rakaat setelah duhur ghairu muakkad. Berarti kalau mau ambil sempurnanya, ambil ke 4 rakaat. Sekalipun 2-nya yang muakkad, 2-nya itu ghairu muakkad. Apalagi ghairu muakkad? 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. Dalilnya mana? Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asr arba'an. Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Inilah hadisnya kenapa ada sholat sunnah sebelum sholat asar 4 rakaat. Apalagi ghairu muakkad 2 rakaat sebelum maghrib. Karena memang ada hadis yang mengatakan sallu qabla salatil maghribi, sallu qabla salatil maghrib, sallu qabla salatil maghrib. Qala fi tsalitsa liman syaa'a. Dalam hadis dikatakan salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib, salatlah sebelum salat maghrib. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, liman syaa'a, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Makanya ini bukan muakkad, karena bagi siapa yang mau. Apa dibilang muakkad kah? Itu sholat sunnah muakkad, sholat sunnah
yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Itu namanya muakkad. Hukumnya sunnah, tapi hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Berarti itu namanya sholat sunnah muakkad. Di sini katakan bagi siapa yang mau. Makanya itu kadang ada masjid itu tidak melaksanakan sholat sunnah setelah azan maghrib. Siapa di masjidnya masih begitu? Pernah sebelum saya imam di Laju itu begitu. Sudah azan langsung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung iqamah. Tidak ada sholat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah maghrib. Nanti saya masuk di situ jadi imam, baru saya sampaikan di jamaah. Harus kita sholat sunnah. 1, karena memang ada dalilnya. Yang kedua, kita tunggu jamaah yang musafir. Salah satu bikin orang malas sehingga sholat karena baru mau turun, sholatnya orang. Terlalu buru-buru ke sholat. Kemudian 2 lagi apa? Gharu muakkad 2 rakaat sebelum Isya. Dalilnya mana? Baina kulli adzanain, setiap di antara 2 azan. Maksudnya 2 azan ini antara azan dan iqamah, salatun, ada salat. Salatun, ada salat. Ulangi. Semoga dicatat aja. Sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah secara umum ada berapa? 22. Dengan rincian muakkad ada 12. Ghairu muakkad ada sisanya berapa? 10. Yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang ghairu muakkad 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Maksudnya sebelum isya di sini bukan sebelum masuk waktu isya, tapi sebelum melaksanakan sholat isya. Bisa dipahami nih? Bisa dihafal kira-kira? Nah sekarang, kapan waktunya sholat qobliyah dan kapan waktunya sholat ba'diyah? Sebelumnya, kapan waktunya sholat rawatib? Kapan waktunya sholat rawatib? Kalau sholat rawatib duhur, berarti waktunya sepanjang waktu duhur. Maghrib berarti sepanjang waktu maghrib. Isya sepanjang waktu isya. Kemudian rawatib kan dibagi 2, ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau sholat qobliyah berarti disunnahkan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Kalau sholat qobliyah, namanya qobliyah. Apa artinya qobliyah? Sebelum. Kalau ba'diyah disunnahkan sholat sunnah setelah sholat fardu. Nah, pertanyaan. Fokus. Seandainya ada orang datang ke masjid mau melaksanakan sholat sunnah muakkad, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, tapi pas mau sholat langsung iqamah, Allahu akbar, langsung iqamah.
tidak boleh melaksanakan sholat sunnah untuk meninggalkan sholat fardu. Kalau sholat fardu dimulai, ya tinggalkan sholat sunnah dulu. Pertanyaan, setelah sholat subuh boleh tidak saya sholat qobliyah? Setelah sholat subuh boleh tidak saya sholat qobliyah? Boleh tidak? Boleh tidak? Yang selama ini dilihat, pernah tidak ada dia orang sholat sunnah setelah sholat subuh? Saya pernah. Santri Dadia masih baru sholat sunnah setelah subuh. Bukan karena sholat sunnah qobliyah, karena kira ada sholat sunnah setelah subuh. Jadi begini, hampir setiap tahun ada santri Dadia yang baru masuk kodok. Pokoknya sudah sholat subuh, sholat sunnah, sudah sholat asar, sholat sunnah juga. Padahal tidak ada sholat sunnah setelah itu. Tapi ini persoalan sholat sunnah qobliyah yang dipindahkan ke setelah sholat subuh. Pertanyaan, boleh tidak? Boleh. Dengan syarat bukan karena kalasi. Maksudnya kalasi, ada waktunya sholat qobliyah, tapi menyanyiakan waktunya itu. Yang kedua, bagi orang yang dibolehkan itu adalah orang yang memang sudah terbiasa sholat sunnah qobliyah subuh, bukan orang sok keren, mentang-mentang gabung orang sholat, atau ada orang yang bikin semangat mau dilihat sholat sunnah. Bukan itu yang dilihat, bukan itu ya. Dan yang maksud di sini adalah orang yang betul-betul hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi gara-gara darurat, sudah masuk waktu sholat subuh, sudah iqamah, sehingga tidak punya kesempatan untuk sholat sunnah. Maka kalau begini ceritanya, dibolehkan sholat sunnah qobliyah setelah sholat subuh. Paham tuh? Pertanyaan selanjutnya, kalau dia melaksanakan sholat sunnah qobliyah dengan keadaan seperti tadi, dipindahkan ke setelah sholat fardu, niatnya qadaan atau adaan? Qadaan atau adaan? Ini dia, qada atau adaan? Seperti tadi, saya mau sholat sunnah subuh, tapi saya tidak termasuk kategori yang dibolehkan. Anggaplah saya mau sholat subuh, tapi baru masuk masjid, ternyata sudah iqamah. Nanti setelah sholat subuh saya sholat qobliyah. Pertanyaan, tadi kan boleh. Pertanyaan selanjutnya, niatnya itu qadaan atau adaan? Tahu qadaan? Kalau qadaan itu mengganti, kalau adaan melaksanakan sholat di waktunya. Qadaan atau adaan? Terus nama, qadaan atau adaan? Kelompok sana, qadaan atau adaan? Qadaan. Sini, qadaan atau adaan? Qadaan. Saya perjelas kembali. Yang namanya sholat qadaan di luar dari, kan pertamanya saya jelaskan, yang namanya sholat rawatib adalah melaksanakan sholat sunnah di waktunya. Waktu duhur, waktu subuh, waktu asar, toh? Sekarang yang namanya qadaan di luar dari waktunya. Yang namanya adaan masih di waktunya. Sekarang qada atau adaan? Adaan. Kenapa adaan? Karena masih wilayah waktu subuh. Beda ceritanya
Beda ceritanya kalau saya ketiduran. Kalau orang tidur kan tidak ada dosa, karena itu adalah uzur. Saya ketiduran, nanti jam 7 pagi baru bangun. Dan saya termasuk orang yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Nah, pertanyaan, di situ baru qadaan, karena sudah keluar dari waktu subuh, waktu adaan. Pasti pertanyaan tak, kan bukan sebelum, bukan setelah. Rawatib itu secara umum rawatib waktunya masuk subuh sampai setelah subuh. Cuma dibagi ada qobliyah ada ba'diyah. Kalau ternyata nyatanya tidak sempat melaksanakan qobliyah, bisa setelah sholat fardu. Kalau belum keluar waktunya masih adaan. Kalau keluar waktunya sudah qadaan. Tentu pernah terjadi 2 kali Rasulullah terjadi di dalam riwayat, di dalam hadis. Satu karena tidur di satu lembah, kalau tidak salah tadi saya baca, sholat subuh sehingga terlambat bangun subuh. Tapi hati-hati gini, jangan sekali-kali berpikir bahwa oh berarti Rasulullah pernah lupa, pernah hilaf, pernah lupa sholat. Sama halnya Rasulullah pernah melaksanakan sholat, kalau bukan tidak salah duhur atau asar, itu 3 rakaat haji. Bahkan pernah sholat yang 4 rakaat melaksanakan 2 rakaat haji, karena beliau lupa. Bukan karena beliau lupa, itu karena beliau dikasih lupa oleh Allah. Untuk apa? Untuk memberikan pelajaran bagi umatnya, bahwa beginilah ketika orang lupa. Seandainya tidak pernah terjadi, maka tidak ada pelajaran. Jangki serta merta katakan, oh berarti Rasulullah pernah tonyi khilaf dalam sholat. Maksudnya kalau khilaf notabene-nya tidak khusyuk. Jangki bilang begitu, bilang oh, berarti Rasulullah pernah tidak khusyuk. Ada dosa gitu. Bukan Rasulullah lupa, tapi Rasulullah dibuat lupa untuk memberikan pelajaran bagi kita. Dan persoalan ini pernah Rasulullah mengakhirkan sholat subuh sehingga masuk qadaan, waktu qadaan. Dan pernah juga tidak sempat sholat ba'diyah duhur. Tidak sempat sholat ba'diyah duhur karena ada tamu. Sehingga nanti setelah sholat asar Rasulullah sholat 2 rakaat. Kemudian ditanya, sholat apa nih setelah sholat asar? Rasulullah menjawab, ini sholat ba'diyah duhur saya yang saya qadha, karena tadi ada tamu, ada kesibukan. Berarti ada 2, sholat fardu dan sholat rawatib itu bisa di qadha. Karena memang sholat rawatib itu, apalagi sholat rawatib yang muakkad, paham Jiki? Contoh terakhir. Contoh terakhir. Seandainya saya lupa sholat, contoh terakhir ya. Seandainya saya lupa sholat sunnah setelah sholat subuh, nanti ingat di jam 10 pagi. Boleh tidak saya sholat di situ jam 10 pagi? Kenapa ini? Oh tidak ada sholat sunnah setelah subuh di? Oh, berarti tidak ngantuk Jiki, kukira ngantuk. Allahu a'lam bishawab. Kukira mau bilang boleh, berarti ngantuk. Hafal ini nah, hafal ini.
Ini ini bisa dipengajarkan ini sebenarnya. Kalau kalian nanti keluar dari sini, kemudian ada waktu untuk ceramah, tidak usah ceramah persoalan keutamaan bulan puasa. Habis waktu puasa, sisa 10 hari. Terus apa yang diceramai? Ada fadilah zakat atau sholat sunnah. Karena makin berakhirnya Ramadan, seharusnya itu makin berakhirnya Ramadan itu seharusnya makin diperkuat sholat sunnah, makin digas.